Bukan, ada pantun? Enggak, ada curhatan aja. Ya. Kemarin kan kita lihat tuh rame lah di bulan-bulan kemarin tuh fenomena penjarahan rumah pejabat. Walaupun itu tidak bisa dibenarkan penjarahan-penjarahan itu ya. Tapi ini memang karena pejabat-pejabatnya dianggap sudah tidak menjalankan amanah terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Mungkin karena ucapannya, karena tindak tanduknya atau karena kebijakan-kebijakannya yang membuat sakit hati atau tidak berpihak kepada rakyat. Akhirnya kerusuh dan menjarah rumah para pejabat tersebut. Nah kalau rakyat udah marah ngelihat kehidupan mewah para pejabatnya di tengah kesulitan mereka, apakah itu tanda-tanda bahwa harta ini sudah melalaikan atau menjauhkan dari ketakwaan? Iya. Termasuk bagian daripada tidak tahan ujian. Karena di dalam agama itu Nabi mengajarkan salasun munjiatun, 3 hal yang akan menyelamatkan kamu. Pertama, fakhasyatullah bisirri wal alaniyah. Kamu takut kepada Allah baik lagi sendirian maupun saat rame-rame. Nah kemudian lagi kata Nabi al-adlu firridha wal ghadab, kamu bersikap adil kepada orang yang kamu benci termasuk juga kepada orang yang kamu sayangi. Nah ini masuk poin yang ketiga. Apa itu? Bersikap sederhana baik dalam kondisi ada maupun ya ada. Jadi agama udah mengajarkan jangan sampai kalau perlu tuh orang tahu kita lagi ada maupun gak ada seakan-akan biasa aja. Al-qasdu fil fakri wal gina, itu ajaran agama. Kamu bersifat pertengahan, sederhana, baik kamu lagi susah maupun lagi kaya. Jadi bahasanya orang tuh nggak bisa nebak kita antara punya duitnya apa punya duit, emang begitu adanya. Nah kalau ini kan mohon maaf, jadi nampak sekali yang sifatnya bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Apalagi yang namanya wakil rakyat. Udah di mana-mana pimpinan sama wakil tinggian pimpinan. Setuju nggak? Setuju. Gubernur sama wakil tinggian mana? Gubernur. Kemudian RW dengan wakil tinggian mana? RW. Nah sekarang wakil rakyat sama rakyat tinggian mana? Rakyat. Tinggian rakyat. Rakyat nggak semuanya senang. Akhirnya kan rakyat kecewa. Nah baru punten ya nyeselnya pun belakangan. Nah buat semuanya tolong jadikan harta jangan menjadi musibah, tapi jadikan harta untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah. Caranya tadi memang disuruh sama Rasulullah bersikap sederhana, baik maupun ada maupun nggak ada. Jadi orang nggak bisa tebak antara punya duit yang punya duit. Emang begitu sifatnya. Begitu dah. Nah sebagai rakyat gimana Ustadz? Kalau memang kita sudah merasa ini tersakiti banget sama kelakuan para pejabat yang tidak amanah, kebijakannya juga tidak pro rakyat kecil. Terus apakah itu artinya bisa membenarkan tindakan-tindakan penjarahan? Kalau yang namanya penjarahan itu kepada hukum tetap namanya nyuri. Nyolong. Jadi pun siapapun orangnya, mau siapapun orangnya, di saat kita mengambil yang bukan hak kita, itu masuk kategori gosop, nyuri. Dan barang curian itu bukan saya nakut-nakutin, at-ta'amu bidrul a'mali. Adapun makanan sumber dari segala perbuatan. Iza dakhala halalan fakharaja halalan, idza dakhala haraman fakharaja haraman. Yang kamu masukkan ke dalam perut kamu, istri kamu, anak-anak kamu dari hasil yang halal, maka enggak akan ketukar, akan berimplikasi, berefek kepada perbuatan-perbuatan yang halal. Tapi juga hati-hati sebaliknya, idza dakhala haraman, kalau yang kita masukkan ke dalam mulut istri kita udah, anak kita mencari nafkah, mulut anak-anak kita dari hasil yang haram, maka kata Nabi akan ketukar. Nanti pun dampaknya kepada perbuatan-perbuatan yang haram.